Pasangan Gunawan dan Paramita Rusadi sekarang benar-benar siap menata kehidupan bersama. Mereka baru saja menempati rumah baru. Sebuah acara syukuran sekaligus merayakan ulang tahun Gunawan digelar di rumah baru mereka di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Anda lihat, penduduk setempat terangsang untuk keluar rumah untuk melihat tetangga baru mereka dan artis-artis yang datang. Di antaranya ada Diani Tami yang malam itu menjadi reporter tamu Kabar Kabari. Pemirsa, sekarang ini saya berada di satu rumah baru milik pasangan baru yang sekarang lagi anyar-anyar ya. Setelah perasaannya mereda, pada hari Selasa lalu di rumahnya, Ferry Irawan mencoba menganalisis mengapa perceraian ini harus terjadi. Saya kan pacarannya cuma sebentar sama dia ya. Mungkin dalam menjalani rumah tangga itu yang bisa memicu sampai terjadinya perceraian ini itu kurang bisanya antara kedua pribadi dalam tahap-tahap penyesuaian diri. Mungkin itu. Betapa Ferry sangat menyesal. Apakah ada kesempatan kedua? Untuk sekarang saya berharap, sangat berharap kalau memang Tuhan mengizinkan, saya ingin rumah tangga saya kembali utuh lagi. Karena dari lubuk hati yang paling dalam, saya masih sayang sama dia. Dan saya masih menginginkan rumah tangga saya bisa kembali adem lagi dan bisa berjalan dengan lebih baik daripada sebelumnya. Semoga Audrey sedang menonton tayangan Kabar Kabari sore ini serta mendengar dan melihat sendiri betapa Ferry mencetuskan suara hatinya. Pemirsa, alangkah bedanya Ferry Irawan yang ceria di iklan-iklan atau sinetron yang dibintanginya. Kali ini ia sungguh-sungguh menghadapi kenyataan hidup. Manis dan pahit memang harus dialami manusia. Saya berat banget ngadepin masalah ini. Ya kalau misalnya masih ada jalan yang lebih baik daripada perceraian ini, saya cuma bisa berdoa dan saya juga minta dukungan sama teman-teman wartawan dan masyarakat, itu aja. Ya mungkin saya masih sayang sama dia. Masalahnya apa sehingga perceraian ini harus terjadi? Saya nggak bisa jawab. Di rumahnya di Jakarta, Ferry mencoba membuka apa penyebab keretakan rumah tangganya dengan Audrey. Sebenarnya bukan hal yang besar ya. Hal-hal sepele aja kok. Gitu. Ya misalnya dia mau pergi kemana, terus saya nggak mau, saya mau di rumah aja. Terus dianya marah atau gimana, gitu. Kemungkinan adanya pihak ketiga? Wallahualam sih ya. Tapi yang pasti eh, kayaknya dari pihak ketiga nggak ada deh. Baik dari pihak saya maupun dari pihak dia. Pengacara Audrey yang bernama Ferry pula mengungkap bahwa perceraian ini semata karena masalah-masalah kecil yang kemudian menumpuk. Isi gugatannya itu hanya masalah perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi, tidak dapat didamaikan dan tidak bisa hidup rukun kembali gitu. Itu aja alasannya. Ditambahkan sejak 3 bulan yang lalu, badai perkawinan itu mulai menerjang. Nggak ada pil, tidak ada will. Dan Audrey juga tidak hamil. Sebenarnya ini memang bakalan akan cerai, tidak ada jalan rujuk lagi dari Audrey. Sebagai pengacara mungkin tahu. Tadi majelis hakim kan sudah berupaya untuk mendamaikan para pihak, ya kan. Kemudian saudara Audrey juga sudah menyatakan pendapatnya bahwa dia tetap bersikukuh pada pendirian bahwa dia ingin bercerai. Kalau misalnya Ferry tidak mau bercerai gimana? Misalnya tidak menunggu gugatan itu? Tadi saudara Ferry sudah mengatakan bahwa dia menerima seluruh isi gugatan yang diajukan oleh saudara Audrey melalui saya sebagai kuasa hukumnya. Dia terima semuanya, alasan-alasan itu. Dan saya rasa alasan-alasan itu sudah sesuai dengan fakta, peristiwa dan kejadian yang sebenarnya. Dan itu tidak ada dibuat-buatnya. Sebelum Audrey mengajukan gugat cerai, pasangan ini sudah tidak berkumpul lagi. Dia minta saya pergi, ya akhirnya saya pergi. Mungkin pikiran saya dengan kepergian saya, kita bisa saling introspeksi diri masing-masing, saling bisa berpikiran dengan jernih lagi, dengan tidak emosi. Tapi kenyataannya ya seperti ini malah jadinya.
Sebelum meninggalkan pengadilan, Ferry sekali lagi menyesalkan perkawinannya yang terlalu cepat kandas. Saya terus terang nggak akan nyangka kalau akan perkawinan saya cuma sampai seumur jagung. Seperti yang berikut ini adalah cuplikan gambar ulang tahun Gunawan yang ke-28 di rumah baru pasangan Paramita Rusady dan Gunawan di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Oh ya, selamat ulang tahun untuk Gunawan dan selamat juga untuk kalian berdua. Pasangan Gunawan dan Paramita Rusady sekarang benar-benar siap menata kehidupan bersama. Mereka baru saja menempati rumah baru. Sebuah acara syukuran sekaligus merayakan ulang tahun Gunawan digelar di rumah baru mereka di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Anda lihat, penduduk setempat terangsang untuk keluar rumah untuk melihat tetangga baru mereka dan artis-artis yang datang. Di antaranya ada Diani Tami yang malam itu menjadi reporter tamu Kabar Kabari. Pemirsa, sekarang ini saya berada di satu rumah baru milik pasangan baru yang sekarang lagi anyar-anyar ya, lagi heboh-hebohnya. Tebak, yang satu ganteng pisan, yang satu cantik banget. Gunawan sama Mita. Nggak kelihatan? Kameranya pakai soft kok. Oke, ini dalam rangka apa nih malam ini ada acara di sini? Alhamdulillah rumah udah selesai. Terus Gunawan ulang tahun yang ke-28. ya itu aja acaranya, terus kalian halal bihalal sama teman dia, nama Anja sama semua ya. Semua, tadi Thomas juga datang, Sultan juga datang, banyak deh pokoknya. Oke, nah sekarang kita mau ngobrolin soal rumah nih. Ini kan selamatan rumah baru. Ini ngebangunnya berapa lama, Gun? Setahun. Kok bisa lama? Kenapa? Karena cerewet atau gimana? Enggak. Karena Itu cerewet, kedua biaya. kosnya, karena sempet 2 bulan waktu untuk, karena ya kosnya karena ya harus sabar ya, karena keinginannya banyak, pengen ini pengen itu, jadi kondisi keuangannya nggak sesuai dengan keinginan, jadi nggak apa-apa biar tahu susahnya gitu loh, itu dia. Oke, nah kalau nggak salah waktu Gunawan mulai ngebangun rumah ini udah sama Mita belum? Udah. Udah, tapi kan waktu itu belum terpikir untuk meninggali rumah ini sama-sama. Nah, waktu ngebangun Mita ikut-ikutan nggak? Ikut-ikutan ngatur apa enggak? Sempat sebelum bangun rumah kan saya sama arsiteknya datang ke Mita. Ini Pokoknya taste-nya harus taste-nya saya. Kalau gitu saya juga mau. Dengan catatan taste-nya harus taste saya. Dan ternyata kita taste-nya sama. Sama. Gitu. jadi sama nggak jadi Modern art. Tidak sulit bagi mereka menyamakan visi tentang rumah, tapi ada yang mengganjal di hati Mita meski rumah ini sudah selesai. Yang masalah cuman ini nih teralisnya. Ini Gunawan mau bikin rumah atau mau memenjarai saya gitu. Masalahnya Mita itu kalau pergi tidak bilang pulangnya malam gitu, jadi harus pakai teralis grek gitu. Coba nanti ya tur di sini, coba perhatiin tralinya semuanya kayak penjara. Saya bilang, Gun ini nggak salah nih, saya bilang gitu. Enggak ini bagus. Ya udah, tapi ini kayak penjara lama-lama. Sorry loh Gun. Terus kan kalau pasangan modern nih biasanya suka punya ruang pribadi masing-masing nih, katanya supaya privacy terjaga. Kalian punya nggak? Pokoknya saya pengen ada meditasi room gitu karena saya suka misalnya ya yoga atau sholat atau wirid misalnya gitu, tapi nggak kepengen ada yang lewat-lewat gitu, jadi kepengennya ada satu ruang meditasi dan ya itu tinggal pilih aja nanti yang mana yang untuk dipilih buat khusus buat saya sendiri gitu. Boleh nggak Gun? Boleh, kan udah disiapin di samping itu kayak gazebo gitu ya. Ya di situ tempatnya musola. Ya itu musuh. Ya nggak apa-apa, musola sama aja, misalnya nggak ganggu-ganggu soalnya di luar dari kamar. Aman dong. Selain itu, Gunawan juga akan menyediakan sebuah ruang khusus lainnya. Mita kan bajunya banyak, jadi saya siapin khusus untuk Mita aja nih. Kamar khusus untuk kostumnya, entah cukup tahu nggak, saya kurang tahu. Pokoknya saya usaha, yang penting ada, kata Mita minta permintaannya seperti itu, saya adain.
Namun bagi Mita lebih penting dari itu adalah ruang perpustakaan dan juga harapannya yang baik-baik pada ulang tahun Gunawan yang ke-28. Ya alhamdulillah dari saya pacaran sampai sekarang saya melihat banyak sekali kemajuan. Alhamdulillah setiap tahun dia making progress every year gitu dan itu alhamdulillah mudah-mudahan itu karena saya ada di sebelahnya. Itu aja jadi harapan saya mudah-mudahan Gunawan tahun depannya lagi selalu bikin progress untuk dirinya sendiri karena apapun yang dilakukan untuk